Hai pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Pasti udah gak sabar deh nungguin saya. Kembali lagi di acara kita, yaitu acara Dunia Sehat. Dan senang sekali saya Becky Tumewu akan menemani Anda berbagi informasi soal kesehatan dengan Anda selama 1 jam ke depan ya. Nah pemirsa, apakah Anda atau teman Anda atau bahkan salah satu bagian keluarga Anda pernah menemukan bintik-bintik merah di tubuh ya tanpa sebab yang jelas. Nah, atau tiba-tiba Anda mengalami pendarahan seperti mimisan, kemudian pendarahan di gusi yang ternyata nggak berhenti-berhenti gitu ya, sulit untuk berhenti. Kemudian ketika Anda cek, ternyata cek darah ya, ternyata trombosit Anda ini menurun drastis. Oke. Biasanya sebagian dari kita mengira kalau hal itu adalah tanda-tanda dari penyakit yang selalu marak ya, yaitu demam berdarah. Tapi ternyata gejala yang tadi baru saya sebutkan itu adalah bukanlah gejala DBD atau demam berdarah denggi, tapi bisa menjadi gejala dari penyakit yang langka yaitu ITP gitu ya, atau immune thrombocytopenic purpura. Nah, apakah sebenarnya ITP itu? Kali ini kita akan memperbincangkan tentang ITP supaya kita bisa mengenal dan juga bisa tahu apa yang harus dilakukan kalau memang ada di antara kita atau saudara kita atau orang-orang terkasih kita yang punya pengalaman ataupun mengalami ya hal ini. Oke, nah nanti saya akan perkenalkan nih 2 orang narasumber saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda juga bisa ikutan untuk tanya jawab langsung dengan narasumber ya, dengan menelepon ke 021-290-32644. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini tentang ITP. Pemirsa Dunia Sehat, begitu banyak kelainan darah yang belum kita ketahui. Salah satu di antaranya adalah ITP. ITP merupakan gangguan autoimun yang terjadi di dalam tubuh, di mana sel darah putih melakukan penyerangan terhadap sel darah merah, sehingga menyebabkan turunnya trombosit dalam darah. Juga sempat menjalani terapi prednison untuk menghentikan pendarahan yang dialaminya. Keterbatasan fisik yang dimiliki tak membuat imajinasi dan kreativitas ibu dari 1 orang putri ini padam. Hal ini terbukti dengan lahirnya satu organisasi yang peduli dengan ITP, yakni Marisa Cordoba Foundation. Melalui Smile with ITP yang dikembangkan oleh Marisa Cordoba Foundation ODAPI atau orang dengan ITP tak perlu bingung dan kesulitan untuk mendapatkan informasi seputar ITP. Bahkan Marisa dan tim juga tak segan-segan untuk memberikan dukungan kepada ODAPI. Marisa berharap organisasi yang berdiri sejak tahun 2012 ini dapat menjadi wadah berbagi informasi para ODAPI. Iya, itulah tadi ya pemirsa sekilas tayangan tentang ITP atau ITP ya. Nah yang kalau dipanjangin tuh kayaknya susah deh. Saya belum menguasai sebentar ya. Tapi saya akan memperkenalkan 2 orang narasumber kita. Yaitu sudah hadir Dr. Francisca Hardy, spesialis penyakit dalam yang merupakan ketua yayasan dari Marisa Cordoba Indonesia. Dan juga Yuta Marisa Cordoba yaitu founder dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia. Apa kabar dok? Baik. Apa kabar Marisa? Baik ya. Oke, nah kita ngobrol nih ya untuk mengetahui lebih banyak tentang ya ITP atau ITP ini ya. Jadi salah satu kelainan darah yang belum banyak yang tahu ini adalah ITP. Jadi sebetulnya apa itu ITP dok? Mungkin dokter bisa jelaskan nih. Iya, baik. Kalau kelainan darah memang ada bermacam-macam jenisnya. Iya. Yang kita tahu darah itu ada
dari satu komponen darah ada 3 macam, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah darah merah, yang kedua darah putih, yang ketiga adalah butir-butir darah atau trombosit. Jadi kita harus membedakan 3 jenis kelainan darah ini. Kalau yang namanya ITP, imun trombositopenia purpura, itu adalah yang bermasalah si trombosit. Jadi trombositnya itu rendah. Rendah di bawah batas normal. Normalnya adalah antara 150.000 sampai sekitar 450.000. Jadi yang benar adalah 150.000 ya dokter, bukan 15.000 ya, 150.000. 150.000. Nah, trombositopeni yang hanya dia sendiri dan dia persisten, artinya berlangsung cukup lama terus menerus, bukan disebabkan karena penyakit virus seperti demam berdarah. Ini adalah yang kita sebut sebagai ITP. Dan penyebabnya adalah, penyebab trombosit ini turun adalah sistem imun. Makanya namanya imun trombositopeni purpura. Jadi imun karena sistem imun. Trombositopeni artinya trombosit rendah. Purpura adalah nama untuk manifestasinya yang berupa memar-memar di kulit. Itu bahasa kedokterannya purpura. Purpura. Baik, jadi apa namanya, ini memang jarang ditemui ya dok ya? Bagaimana tuh perhitungannya? Sebenarnya penyakit ini cukup jarang dijumpai karena pertama memang tidak semua berefek sebagai perdarahan, sehingga kadang-kadang mungkin tidak disadari. Yang kedua, mungkin banyak yang belum tahu penyakit ini, sehingga sering disangka berulang sebagai demam berdarah. Nah, berarti Marisa adalah founder dari yayasan ini ya, dan juga merupakan ODAPI, orang yang hidup dengan ITP ini ya kan Marisa. Nah, bisa diceritain nggak awal mulanya dan sejak kapan waktu itu taunya nih Marisa? Jadi waktu itu sekitar 29 tahun yang lalu, usia masih 4,5 tahun. Aktivitas tuh kan anak usia 4,5 tahun lagi aktif-aktifnya bermain. Tiba-tiba muncul memar berlebihan yang kemudian kita bingung pada waktu itu mau ke dokter apa. Padahal kan biasanya memar itu mesti ada penyebabnya ya, apa kepentok, apa gitu ya dok. Jadi ini tanpa sebab dia muncul gitu ya. Orang tua sampai nanya berkali-kali, ini kepentok enggak? Jatuh enggak? Gitu. Tapi kok makin dicubit tetangga enggak gitu ya. Gitu kan, gemas mungkin. Kok makin hari makin banyak. Akhirnya coba ke dokter terdekat. Terus waktu itu diagnosanya hanya, nggak apa-apa Bu, tenang aja, ini hanya dicubit setan katanya gitu. Gawat ya, dicubit setan. Jadi waktu itu hanya dikasih treatmentnya vitamin C dosis tinggi. Setelah itu karena beberapa minggu kemudian kok dengan vitamin C ini nggak ada perubahan, memar-memar makin banyak, bahkan muncul juga bintik-bintik merah, diiringi yang terakhir tuh mimisan, lebih sering dan mimisannya hebat gitu ya. Akhirnya kerabat ada yang menyarankan coba ke pusat medis RSCM kan pada waktu itu. Dari sana dirujuk ke spesialis anak yang memang hematolog juga, dokter ahli darah. Pada waktu itu diarahkan untuk pemeriksaan trombosit, cek darah rutin, dan ternyata didapati bahwa trombositnya memang menurun drastis. Waktu itu hanya 1.000. 1.000? Iya. Waduh, padahal yang tadi itu 150.000, jauh ya dok? Jauh sekali. Nah, dengan trombosit yang demikian rendah dan adanya perdarahan, akhirnya di opnam kan. Selama 16 hari masuk trombosit, darah merah plus steroid gitu pada waktu itu. Dan juga dilakukan pemeriksaan namanya BMP. Bone marrow puncture. Gitu. Jadi diambil cairan dari sumsum tulang belakangnya. Yang kemudian akhirnya baru
dikatakan positif ITP. Gitu. Oh, berarti Marisa ini bicara 29 tahun lalu ya? Betul, ya. Jadi waktu umur 4 tahun dengan keluhan-keluhan itu tadi, sampai ketahuan bahwa memang positif gitu ya, ini ITP, dinyatakan ITP, itu makan waktu berapa lama? Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Ya. Oke, tapi untung ya dalam tiga bulan itu tahu langsung ya, jadi penanganannya bisa dipikirin dengan baik gitu. Betul, ya. Oke, nah ini adalah sekelumit cerita nih pemirsa tentang pengalamannya Marisa sebagai ODAPI, orang dengan ITP ya atau ITP ini. Dan tentu dokter juga standby untuk menjawab bila Anda punya pertanyaan yang boleh langsung saja telepon di 021 290 32644. Nah, sekarang kita break dulu sebentar untuk berlanjut lagi obrolan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Sehat. Ya pemirsa, ayo kita lanjutkan kembali obrolan kita ya pemirsa ya. Dan kembali lagi ke Dunia Sehat yang mana kita sedang membicarakan tentang ITP atau ITP. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh ya ITP, kalau bahasa Inggris ya gaya-gaya lah ITP lah gitu. Tapi apakah ITP itu, saya masih mesti lihat contekan nih. ITP adalah Immune Thrombocytopenic Purpura. Tadi sempat kita bahas dengan dokter kita ya, yaitu Dokter Francisca Hardy, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah Ketua Yayasan Marisa Cordoba Indonesia, dan Yuta Marisa Cordoba adalah founder dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia. Oke, kembali lagi kepada dokter ya. Berarti dok, ini adalah penyakit kelainan darah yang berkaitan dengan trombosit ya. Oke, nah katanya nih dok, perempuan memang lebih rentan ya untuk mengalami hal ini. Apakah benar, dan kalau memang benar kenapa? Ya, memang kalau dari dilihat hasil berbagai studi di seluruh dunia, sebagian besar penderitanya adalah perempuan. Oke. Jadi memang karena ini memang termasuk suatu penyakit yang namanya berhubungan dengan imun atau kita sebut penyakit autoimun. Memang dasarnya itu lebih banyak perempuan yang menderita, gitu. Jadi dia masuk dalam kelompok-kelompok yang autoimun. Mungkin penyakit autoimun yang bisa kita lebih sering dengar yang lain adalah lupus. Di mana lupus juga tentunya lebih banyak perempuan yang menderita. Kalau ITP ini sendiri bisa terjadi pada anak-anak, bisa juga pada orang dewasa. Oke. Kalau pada anak-anak bedanya memang biasanya lebih ringan penyebabnya. Hanya sekitar 20% yang akan berlanjut sampai usia dewasa seperti yang dialami Mbak Marisa. Oh gitu. Iya. Jadi sebetulnya dia bisa tidak berlanjut? Bisa. Oh oke. Dia bisa tidak berlanjut, hanya berlangsung sekitar 3 sampai 6 bulan, kemudian dia sembuh. Dia sehat gitu ya. Iya. Oke. Tapi ada juga yang berlanjut seperti Marisa. Iya. Nah, memang pada yang biasanya berlangsung lama dan berlanjut lebih banyak pada perempuan. Ini memang faktor yang kita tidak bisa ubah ya. Iya. Entah mengapa gitu ya. Betul. Oke. Nah, Marisa, tadi kan udah diceritain kan pengalaman pertama bahkan sampai akhirnya tahu gitu ya. Waktu itu usia 4 tahun, kemudian 3 bulan kemudian melalui perawatan, pengecekan, pemeriksaan dan lain-lain akhirnya tahu gitu. Nah, kemudian bagaimana ke depannya Marisa? Maksudnya bagaimana setelah tahu, apa yang dilakukan gitu? Apakah terus ada perawatan tertentu? Apakah kemudian dia datang ya, pendarahannya atau apanya gitu? Boleh diceritain ya? Jadi pada waktu pertama kali terdiagnosa, kemudian kan opname dan dilakukan transfusi, selain itu juga diberikan steroid oleh dokter. Oke. Di steroid ini katanya fungsinya untuk menekan sistem imun, sehingga jika terjadi perdarahan itu bisa tertanggulangi gitu ya. Oke. Karena steroid ini tidak bisa diberikan dalam jangka waktu lama, sehingga itu hanya diberikan pada waktu itu hanya sekitar 6 bulan saja, kemudian dosisnya diturunkan perlahan. Selama 6 bulan tersebut juga yang
ada dampak daripada steroidnya itu yang paling jelas adalah moon face. Kemudian kenaikan bobot tubuh ya, ada penimbunan lemak di sekitar ini ya, leher, bahu gitu, backbone neck. Kemudian juga apa namanya, mulai tulang agak nyeri-nyeri gitu. Tapi bersyukur karena pada waktu itu perdarahannya juga tidak berlanjut, sehingga dosis diturunkan sampai stop sama sekali. Gitu. Jadi dari umur pada waktu itu hampir 5 tahun sampai dengan usia 11 tahun itu tanpa obat sama sekali. Walaupun memang trombositnya tetap rendah. Masalah terjadi pada waktu pertama kali mengalami menstruasi. Gitu. Jadi mungkin dengan trombosit rendah gitu pemicunya ya. Pada waktu itu menstruasinya sangat hebat. Jadi gitu. Lamanya 32 hari. Dalam satu hari itu menghabiskan 60 pembalut plus 5 pampers dewasa. Gitu ya? Iya. Sangat eksesif gitu, berlebihan. Jadi pengalaman menstruasi itu pasti jadi pengalaman yang traumatis gitu ya buat, ya dong, apalagi masih baru-baru ya dokter ya? Oke. Dan itu sepanjang perjalanan selama 29 tahun hidup dengan ITP itu yang memang paling hebat sih. Nah baik, kalau begitu nanti pertanyaan berikutnya kepada dokter. Jadi sebenarnya treatment apa sih yang mestinya dijalani oleh seorang ODAPI gitu ya dok ya? Tapi sebentar nih dok, kita mesti break dulu. Tuh kan kalau ngomongin sesuatu yang wah gitu jadi nggak terasa waktunya sudah habis saja. Oke, sebelum kita break saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat nih pemirsa, yaitu tentang info sehatnya tentang makanan penambah trombosit. Coba kita ikuti bersama-sama. Pemirsa Dunia Sehat, trombosit yang rendah sering dijumpai pada penderita demam berdarah. Ketika trombosit darah turun, akibatnya secara otomatis kekebalan tubuh juga ikut melemah. Hal ini tentu saja dapat berakibat badan menjadi lemas. Jika dibiarkan lebih lanjut, tentunya akan berakibat fatal. Berikut makanan yang dapat menambah trombosit dalam darah. Sayuran hijau. Vitamin K yang terkandung dalam sayuran hijau membantu meningkatkan kadar trombosit dalam darah dan membantu untuk menempel satu sama lain, sehingga lebih efektif dalam pembekuan darah bila diperlukan. Buah delima. Delima kaya akan zat besi yang dapat membantu meningkatkan produksi kadar trombosit dalam darah. Selain itu, buah delima juga baik jika dikonsumsi oleh penderita demam berdarah. Kismis dan kurma. Kandungan zat besi dalam kismis dan kurma mencapai 30%. Hal ini dapat bermanfaat untuk pembentukan sel keping darah dan sejumlah karbohidrat seperti manosa, galaktosa, arabinosa, dan silosa pada kurma dapat berfungsi sebagai bahan penyusun granula trombosit. Daun jambu biji. Senyawa quercetin yang terkandung dalam daun jambu biji dapat menambah jumlah trombosit dalam darah. Biasanya daun jambu biji digunakan sebagai obat demam berdarah, di mana senyawa quercetin ini dapat menghambat enzim pembentukan RNA virus dengue. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai ITP, immune thrombocytopenic purpura. Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 0212903244. Oke, kita ngobrol lagi ya bersama dengan dokter dan juga bersama dengan Marisa. Dokter Francisca, jadi kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Marisa gitu ya, setelah ketahuan, terus ada treatment, kemudian treatmentnya juga ternyata nggak bagus juga untuk tubuh, ada efek sampingnya. Nah, sebelum saya mau tanya, jadi sebenarnya mestinya treatmentnya kayak apa gitu? Aku pengen tanya dulu dong, sebenarnya trombosit itu apa sih dok fungsinya untuk tubuh kita? Iya. Sehingga itu penting, nggak boleh turun dari 150.000 gitu loh. Jadi trombosit itu dia fungsinya itu dia seperti dia bentuknya kecil-kecil. Makanya kita sebut butir-butir darah. Dia itu fungsinya untuk menambal bila terjadi perdarahan. Dia mencegah terjadi perdarahan. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, di situ mulai ada kemungkinan jaringan pembuluh darah rusak, dia harus menambal di situ. Akibatnya kalau misalnya dia jumlahnya turun, apalagi sampai 1000 seperti yang tadi Mbak Marisa alami, jumlah yang dimiliki tubuh kita ini tidak cukup untuk mencegah terjadinya perdarahan. Gitu. Akibatnya dengan
trauma yang minimal, mungkin cuma kesenggol, dia langsung jadi memar. Karena trombositnya berkurang. Gitu. Nah, berarti dok, tadi yang di-sharekan oleh Marissa gitu, sebenarnya treatmentnya harus bagaimana nih dok? Jadi tujuan utama yang harus kita ingat adalah kalau berpikir menaikkan trombosit dari 1000 sampai batas normal kok kayaknya jauh banget ya. Gitu. Mungkin nggak sih dicapai? Udah treatmentnya memang sulit gitu. Sampai sekarang pun terapi untuk berbagai penelitian untuk terapi ITP ini masih terus terjadi dan berkembang terus-menerus, apalagi 29 tahun yang lalu kan. Jadi tujuan utama adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kita cukup menaikkan trombosit sampai kadar batas aman di mana tidak terjadi perdarahan. Jadi itu yang dijaga. Yang gitu dijaga, ya. betul. Tapi itu juga kalau udah tahu persis gitu ya bahwa oh ini ITP gitu ya. Nah Marissa, kan ini Marissa kan dikatakan sebagai founder dari Yayasan Marissa Cordoba Indonesia. Nah sebenarnya apa nih, kenapa sampai bisa mendirikan yayasan ini? Tujuannya gitu-gitu. Jadi sebetulnya latar belakang minimnya informasi tentang ITP itu yang menjadi alasan utama kenapa yayasan ini didirikan. Karena saya sendiri merasakan bahwa dengan info yang begitu minim, kita sebagai penderita cenderung panik. Pertama, tidak bisa mengendalikan fokus dan rasionalitasnya harus gimana sih gitu. Setelah ini terus intinya sih apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terus beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut. Terus yang kedua juga menghadapi justifikasi negatif dari lingkungan sekitar. Karena seperti apa misalnya? Iya, misalnya dijauhi gitu, karena nggak jelas nih sakitnya apa, menular ada atau ketidaktahuan enggak, gitu ya dok ya. Seperti itu. Dan sebetulnya kan gejalanya itu sangat mudah dikenali seperti memar-memar itu, dan terjadi penurunan trombosit. Dampaknya bisa sangat fatal kalau mereka tidak tahu bahwa tubuhnya rentan perdarahan. Akibatnya jika ada perdarahan yang tidak tertangani, itu mungkin saja berujung pada kematian gitu. Berarti inti dari latar belakang didirikannya yayasan ini adalah untuk lebih mensosialisasi dan juga membantu mereka-mereka yang masih mencari informasi, dan sebagai seorang yang tidak sehat paling nggak enak tuh dok ya, nggak tahu kondisinya sebenarnya kenapa sih saya nih gitu ya dok ya. Nah ini ada penelpon, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa ini? Halo, dengan Pepeng nih. Dengan Pepeng? Ya. Pak Pepeng di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Oke Pak Pepeng, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau tanya dok sama dokter. Jadi gini, saya pernah ngalamin anak saya, ya itu lemes-lemes, jadi timbul-timbul bintik-bintik merah. Nah begitu dibawa ke dokter, ternyata harus dicek darah. Begitu dicek darah di rumah sakit, ternyata darahnya ada 7.000. 7.000. Nah, harus dirawat. Ya harus. Trombositnya ya, harus dirawat. Ternyata besok pagi turun lagi 5.000. Begitu turun 5.000, akhirnya dikasih darah, infus darah itu ya, kalau nggak salah ya. Ya, sampai 7 kantong kalau nggak salah, 9 kantong. Naiklah 37.000. Begitu itu, paginya dia turun lagi. Sampai 27. Dan siangnya dia turun lagi sampai 17. Besok dia naik lagi 24. Nah begitu itu saya disaranin sama dokter. Dia bilang katanya harus dibor sumsum tulang belakang. Seperti gitu kan. Begitu itu saya tolak. Itu mentah saya tolak. Begitu trombosit naik normal, saya ajak pulanglah anak saya. Begitu saya pulang, saya cek ke Singapura. Begitu dicek Singapura, negatif jadinya ITP-nya. Jadi gini yang jadi pertanyaan saya, apakah ITP itu harus, untuk mengetahuinya gitu, apakah harus dibor sumsum tulang belakang gitu? Iya, itu yang jadi pertanyaan saya.
Iya, baik, itu aja. kalau begitu. Sebentar Pak, ada yang mau ditanyakan dulu dok? Cukup. Tapi sekarang normal, udah normal sekarang ya? gimana Pak? Oh sekarang normal, anak saya normal. Sekarang cek darah, dia cek darah sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali normal. Oke. Biasa aja gitu 300, kadang 3,5, ada 32. 300.000 ya Pak ya? 300.000. Jangan 300 Pak. Normal gitu, pokoknya sekarang normal aja. Ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita fokus. Terima kasih ya Pak Pepeng. Kita coba fokus kepada pertanyaannya Pak Pepeng nih, bahwa apakah untuk mengetahui, nah ini kali patut disosialisasikan juga. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan atau tes seperti apa yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti bahwa oh ini ITP atau bukan? Silahkan. Iya, baik. Jadi sebenarnya diagnosis untuk kita mengetahui itu ITP itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya ITP itu merupakan diagnosis yang dalam bahasa kedokteran namanya pereksklusionam. Oke. Artinya dia diagnosis yang terakhir setelah berbagai diagnosis lain disingkirkan. Oh, oke. Yang paling sering adalah kalau trombositnya turun disertai demam, tentunya seperti yang kita pikirkan selalu DBD. Tapi bila ada trombosit turun tidak disertai demam gitu, kebetulan ini terjadi pada anak-anak ya, kondisi Pak Pepeng ini, memang boleh dicurigai ke situ ya. Biasanya karena kalau pada DBD setelah masa penyakitnya hilang, trombosit akan naik sendiri gitu. Nah, kemudian yang terjadi tampaknya ini anak juga tidak demam, tahu-tahu trombositnya turun, hanya lemas-lemas saja. Kemudian dilakukan transfusi karena trombosit 7.000. Karena 7.000 itu memang level yang sangat rendah. Ya. Trombosit di bawah 10.000 bisa terjadi perdarahan secara spontan. Dan yang paling ditakutkan perdarahan di otak. Yang paling menyeramkan fatal. Nah, kemudian yang dilakukan memang benar harus ditransfusi, tapi yang harus kita ingat kalau transfusi itu artinya darah orang lain, trombosit orang lain dimasukkan ke kita, memang tidak bertahan lama. Dia hanya bertahan selama 2-3 hari. Oh gitu. Artinya setelah kadar trombosit dari transfusi itu habis, kalau memang penyebabnya adalah ada sistem imun atau penghancuran trombosit, ya trombositnya akan turun kembali. Jadi itu terapi sementara tentunya. Kemudian kalau melihat pada kasus Bapak Pepeng ini, akhirnya kan kembali ke normal ya. Mungkin ini salah satu yang termasuk dalam ITP yang akut pada anak-anak, yang lebih sering terjadi pada anak-anak, yang disebutkan tadi 80% akut, kemudian dia baik kembali. Gitu penyebabnya. Tapi tadi untuk mengetahuinya apakah harus melalui itu yang juga Marisa lakukan kan? Dilakukan kepada Marisa kan waktu 29 tahun yang lalu kan, pemboran ya kan, bone marrow itu kan. Nah, apakah memang harus dengan jalan itu atau ada cara lain? Sebenarnya kalau untuk masih dalam masa akut, kita masih bisa amati dulu. Kalau untuk pemboran itu lebih tepat dilakukan kalau tidak ada perbaikan setelah masa akut, dan kita tujuannya untuk menyingkirkan apakah ada penyakit lain yang bersumber di sumsum tulang. Kalau untuk yang memang ke arahnya sudah kronik, sekarang kita punya metode lain memeriksa antibodi terhadap si trombosit. Jadi tidak perlu dengan si pengeboran itu ya. Oke. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara kita Dunia Sehat, dan kita masih membahas tentang ITP. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu manfaat kayu manis untuk kesehatan. Pemirsa Dunia Sehat, kayu manis merupakan rempah-rempah yang sering digunakan sebagai pemanis dan penyedap pada masakan. Karena aromanya yang khas. Selain membantu di dapur, kayu manis juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Berikut manfaatnya. Mencegah pembekuan darah. Minyak cinamaldehida yang terkandung dalam kayu manis dapat mencairkan darah yang membeku. Hal ini terjadi karena kayu manis dapat mensekresi asam lemak sebagai antiinflamasi yang disebut arekidot, yang berfungsi untuk mengurangi peradangan dan pembekuan darah. Mencegah pertumbuhan kanker. Penelitian dari University of Texas menunjukkan bahwa kayu manis dapat mengurangi proliferasi sel kanker.
Tak hanya itu, kayu manis juga menjadi salah satu obat herbal yang dapat menyembuhkan kanker. Mengontrol gula darah. Kandungan antioksidan dalam kayu manis dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, kayu manis juga dapat membantu proses pencernaan dan meningkatkan respon insulin pada penderita diabetes tipe 2. Oke, pemirsa, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita sedang membahas memang tentang kondisi kesehatan yang sangat jarang ditemui, yaitu ITP, yaitu Immune Thrombocytopenic Purpura. Aduh, mulai pinter nih ya. Bersama dengan Marisa Cordoba dan juga Dr. Francisca yang juga dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia. Nah, jadi coba Marisa, kalau bicara tentang kegiatan sehari-harinya Marisa gitu, berarti apa yang Marisa lakukan untuk tetap sehat dan bugar gitu? Karena kalau lihat Marisa sekarang kan kita ngelihatnya kayaknya sehat aja gitu ya, Dok ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Padahal kayak sekarang nih, kondisi sekarang, trombositnya berapa? Jumlah trombositnya? Selalu sih rata-rata 7-8 ribu. Oh, jadi di bawah 10.000 tuh ya? 10.000 ya. Tuh Dok, di bawah 10.000 loh dia. Padahal menurut ilmu kedokteran, kalau di bawah 10.000 harus ditransfusi nih sebenarnya. Tapi ini masih beraktivitas dan lain-lain. Nah, jadi apa yang dilakukan gitu? Iya. Nah, jadi menyambung tadi pertanyaan mengenai tes ya, berdasarkan hasil tes itu saya didiagnosa dengan ITP primer, yang artinya antibodi yang aktif itu adalah antibodi anti trombosit saja. Jadi yang diserang hanya trombositnya saja. Oh, jadi dia ada primer, ada sekunder gitu. Betul, iya. Nah, apa namanya, dengan ITP primer ini saya akhirnya lebih cenderung memilih untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan setelah mempertimbangkan efek sampingnya. Nah, tentunya obat-obatan antara lain yang steroid tadi ya. Betul, ya. Dengan tidak mengkonsumsi obat-obatan, tentunya aktivitas itu menjadi jauh lebih terbatas. Beda lah yang minum obat dengan yang tidak minum obat gitu. Tapi akhirnya itu lebih saya pilih karena ya mempertimbangkan tadi efek samping, sehingga aktivitas yang dijalani sehari-hari itu yang sifatnya bisa mengatur waktu deh, ya seperti aktivitas yayasan, kemudian juga wirausaha, gitu aja sih. Ngurus anak, ya. Misalnya udah ada anaknya loh, jangan sedih ya pemirsa. Oke. Nah, kita sekarang terima telepon lagi nih, Dok. Ada yang mau tanya lagi. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa ini? Saya Ibu Lisa, dokter. Ibu Lisa di mana? Saya Bintaro. Di Bintaro. Ibu Lisa di Bintaro, apa yang mau ditanyakan? Ini dokternya. Kalau saya asisten dokter. Iya, maaf. Nggak apa-apa. Gimana Ibu Lisa? Selamat siang, dokter. Iya, selamat siang. Saya mau tanya, Dok. Saya ada teman anak saya, kebetulan itu kurang lebih 3 bulan lalu itu tiba-tiba HB-nya itu tersisa 5,9. Iya, terus dirawatlah itu kurang lebih 10 hari. Itu sampai transfusi darah kurang lebih 10 kantong. Nah, terus dirawat, kemudian setelah dirawat HB-nya udah bagus sampai mencapai 11. Terus dikasih obat rutin, kayaknya steroid kalau nggak salah itu selama 1 bulan. Terus dosisnya dikurangin, tapi HB-nya turun lagi tuh, dokter. HB-nya turun lagi kurang lebih 0,5 lah. Nah, sekarang jadi minum obat rutin terus. Yang saya mau tanyakan tuh, Dok, katanya sih autoimun. Yang saya tanya autoimun katanya. Nah, saya kurang mengerti betul tentang autoimun itu seperti apa, terus menular atau enggak, itu aja, dokter. Oke. Ada yang mau ditanya? Boleh tahu usianya berapa, Ibu Lisa? Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun ya. Oke, ada lagi dokter yang mau ditanyakan? Perempuan laki-laki? Laki-laki. Oke, cukup dokter? Oke, Ibu Lisa, coba kita jawab pertanyaannya ya. Nah, jadi ini pertanyaannya tadi Ibu Lisa katanya kondisi yang dialami oleh teman dari anaknya yang berusia 18 tahun ini adalah masalah autoimun. Tapi ini lebih diberi penjelasan tentang HB ya. HB dan trombosit beda kan ya, Dok? Betul. Oke, nah kemudian menular atau tidak. Nah, ini gimana nih, Dok? Iya, jadi
sekali lagi HB itu sel darah merah, kalau trombosit tadi butir-butiran darah. Ya. Fungsinya lain, tapi dua-duanya ini sama-sama bisa mereka ya sama-sama bekerja sama dan dua-duanya bisa terkena penyakit autoimun. Oh, oke. Jadi sebenarnya autoimun itu kan namanya autoimunitas. Ya. Artinya badan kita sendiri, imun kita, jadi sistem imun kita sendiri menyerang organ-organ atau sel-sel di dalam badan sendiri, gitu. Oke. Jadi dia mungkin terpicunya bisa oleh bermacam-macam sebab. Oke. Ada yang terpicu dari makanan, gitu ya, atau stresor, atau penyakit infeksi bisa juga. Tapi prinsipnya jadi sistem imunnya terlalu bandel ini, dia malah nyerangin tubuh sendiri. Yang dianggap berarti trombosit atau si sel darah merah itu mungkin benda asing, dia salah menganggap itu benda asing, makanya diserang dan dihancurkan. Gitu. Kemudian menular atau enggak? Tentunya tidak menular. Tidak menular. Jadi nggak usah takut. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang tadi ya, reaksi masyarakat yang dikatakan bahwa biasanya ODAP itu jadinya ini deh, apa namanya, kayak ditakutin, dikhawatirkan, gitu bakal menulari, ini dikucilkan gitu. Ada kaitannya ke sana juga ya, Marisa ya? Atau apakah menurun atau tidak. Jadi secara genetik pun sebenarnya enggak? Secara genetik mungkin ada bisa menurun, tapi menular itu artinya melalui kontak atau melalui udara itu sama sekali tidak. Jadi tidak perlu ditakuti. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, pemirsa, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Masih ada sedikit waktu untuk kita membahas. Saya ingin tanya sama Marisa, jadi apa nih aktivitas dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia saat ini? Dan sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk mengenali gejala ITP yang merupakan tips kesehatan kita kali ini di Dunia Sehat. Yuk. Tips kesehatan kenali gejala ITP. Bintik merah yang sulit dihentikan, misalnya menstruasi yang berkepanjangan pada wanita. Ya, baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Marisa dan juga Dr. Francisca. Mereka berdua ini dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia, yaitu yayasan yang tentunya mengurus tentang ITP ya, atau Immune Thrombocytopenic Purpura, yang boleh dikatakan sampai sekarang ini masih jarang ditemui, tetapi ada. Ya, oke, Marisa, berarti apa saja sih aktivitas yayasan nih, Marisa? Yang paling utama itu campaign, kampanye eksistensi ITP dan penanganannya. Itu. Terus yang kedua pendampingan terhadap ODAP. Ya, baik secara psikologis maupun langkah-langkah apa yang seharusnya mereka tempuh selanjutnya. Kami juga menyelenggarakan tes MAIPA gratis, yaitu tes MAIPA ini adalah yang untuk mengetahui ya. Betul. Iya, menegakkan diagnosa ITP. Tentunya tidak traumatis seperti BMP gitu, hanya seperti pengambilan darah biasa saja. Itu yang kami lakukan. Sampai sekarang sudah berapa nih jumlah penderita ITP yang dinyatakan positif gitu ya di Indonesia ini? Ada datanya nggak, Marisa? Sebetulnya belum ada data pasti ya mengenai berapa. Juga terutama karena kampanyenya sendiri belum maksimal. Itu yang sangat mempengaruhi. Iya. Jadi orang-orang mungkin di luar sana walaupun punya gejalanya gitu, Dok, mungkin belum karena belum tahu atau belum kenal ya. Jadi nggak tahu pasti apakah ini ITP atau bahkan mungkin kepikir aja enggak ya? Betul. Oke. Baik, ada penelpon lagi. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, nama saya Lim Ana. Lim Ana, Ibu Lim Ana di mana? Di Sunter. Di Sunter, Ibu Lim Ana, apa yang mau ditanyakan, Bu? Saya ada penyakit terjadi tahun 1994. Kira-kira udah 20 tahun ya. Mula-mula timbul bintik-bintik merah di kaki,
di kaki ya. Terus tapi nggak gatal, nggak. Terus kadang-kadang memar, merah sekali, kayak darah, kayak pecah gitu ya. Terus saya kan ke dokter, mula-mula dokter kira saya sakit kulit ya. Terus tapi lama-lama bukan kecil-kecil, memar gitu. Sekarang sering. Terus kadang-kadang di tangan juga. Kadang-kadang ada di mata. Di mata itu. Tapi saya nggak merasa sakit. Mata saya ada yang bilang, kok mata kamu merah sih? Ada darah. Saya baru kaca lihat, oh iya. Tapi saya nggak obatin. Saya sembuh sendiri. Kaki saya itu suka bengkak sekarang. Jadi ini ibu sendiri yang ngalamin ya? Iya. Ibu sekarang usianya berapa, Bu? Saya lahir tahun 23 Mei tahun 1951, udah 60. Jadi waktu tahun 64 tahunnya ya? Iya. Oke. Dan yang ibu mau tanyakan adalah apakah ini ITP gitu? Atau apa penyakit saya? Saya udah berobat ke dokter yang di daerah Menteng ya, Dokter Frans Santosa yang di Menteng, yang pembuluh darah. Saya lihat di TV. Terus saya diinfus. Infus transfusi maksudnya ya, Bu ya? Tapi nggak sembuh-sembuh, kan mahal itu. 2 juta lebih waktu itu saya masih kerja. Dok, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ibu pernah periksa darahnya, memang trombositnya turun atau bagaimana? Saya sering periksa darah, malah trombosit saya sih kira-kira 305.000 ya. Oh, normal berarti ya. Kemudian yang diinfuskan itu apa? Bukan transfusi, mungkin obat gitu? Tahu itu sama Dokter Frans itu, semua pasien disuruh tidur. Oke. Darah tak atau cairan, Ibu? Atau obat gitu? Cairan ya, cairan. Soalnya mahal sekali. Iya. Sudah habis uang. Ibu Lim Ana, jadi kalau Ibu dalam kondisi yang tadi memar-memar dan lain-lain, itu trombositnya tetap sekian yang Ibu sebut, 305 gitu? 305.000? Nggak tahu deh trombosit. Nggak tahu. Oke, baiklah. Kita coba jawab ya, Ibu Lim Ana ya. Sebetulnya sih untuk jawaban yang lebih baik pastinya kalau tahu persis kondisinya ya dokter ya. Tapi kalau cuman sekedar mendengar keluhan, terus apa yang bisa dokter sampaikan nih? Kalau yang ditanyakan memang apakah ini ITP atau bukan gitu. Kalau dengan kondisi 305 harusnya kemungkinannya sih bukan ya. Tapi kan tadi Ibu Lim Ana juga mengatakan bahwa tes itu tidak dilakukan saat memar-memar ya. Jadi tentunya memang perlu dilakukan tesnya pada saat memar itu, dan mungkin memang harus dilihat sendiri ya oleh dokter memarnya seperti apa. Karena memang kalau hanya memar atau bintik itu atau ada perdarahan, penyebabnya juga masih banyak yang selain ITP juga. Jadi yang khas dari ITP adalah trombositnya harus rendah. Betul. Jadi kami sarankan untuk Ibu Lim Ana, kalau sampai terjadi keluhan yang sama, Ibu ada memar-memar tadi ya tanpa sebab, bahkan di mata ya seperti pendarahan, Ibu cek dulu trombositnya ya. Kemudian diskusikan dengan ahli kesehatan ataupun petugas kesehatan terdekat ya. Marisa, berarti ke depannya kira-kira bagaimana nih? Apa yang diharapkan dengan adanya Yayasan Marisa Cordoba Indonesia ini, dan bagaimana nih kalau misalnya masyarakat atau mungkin penonton saat ini kepingin mendapatkan informasi atau mau akses ke yayasan ini, bagaimana? Jadi kami senantiasa melakukan kampanye eksistensi ITP melalui tajuk Samari ya, Samari periksa memar sendiri sebagai gejala awal dari ITP atau manifestasi yang paling sering ditemukan pada ITP. Dengan cara itu kami berharap semakin banyak orang yang kemudian memeriksakan memarnya ini dengan cara cek
darah ke lab, apakah terjadi penurunan trombosit atau tidak. Yang kemudian jika memang terjadi penurunan trombosit, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk lebih lanjut informasinya dapat menghubungi website ya, dapat mengakses website www.smilewithitp.org. Jadi www.smilewithitp.org ya, jangan salah. Oke, Dok, berarti untuk menutup nih perjumpaan kita yang terasa sangat singkat ini, jadi gimana Dok? Apa yang dokter bisa berikan tips untuk lebih mengenali ataupun menjaga kondisi juga gitu, kesehatan kita gitu, supaya kalau ada curiga nih gitu, apa yang bisa dokter sampaikan? Baik, jadi yang pertama, kalau memang seperti tadi Mbak Marisa bilang samari, kalau terutama perempuan usia 20 sampai 40 tahun atau yang biasanya terkena ITP yang primer dan kronik itu, kalau ada mulai bintik-bintik merah gitu tanpa didahului demam, kemudian berkembang menjadi memar, atau perdarahan menstruasi yang memanjang, sering ada mimisan atau perdarahan gusi, tidak ada salahnya kita memeriksa darah rutin namanya. Dengan pemeriksaan darah itu bisa terlihat apakah trombositnya turun atau tidak. Ya, yang kedua, kalau memang untuk para ODAPI, yang penting adalah berobat teratur tentunya, kemudian makan makanan yang sehat, bebas dari pengawet, pewarna gitu. Yang penting bernutrisi. Dan sebisa mungkin kalau saya menyarankan menghindari obat-obatan yang herbal, karena kita tidak tahu ada zat-zat apa di dalam herbal yang bisa kadang bisa hal yang lain gitu, ya, memicu atau dia membuat memicu perdarahan yang kita takutkan, ada interaksi antara obat atau seperti itu. Baiklah. Terima kasih dokter, terima kasih Marisa, dan sukses terus ya dengan aktivitas sosialisasinya untuk Yayasan Marisa Cordoba Indonesia, dokter juga, dan tetap sehat ya. Kita doakan. Terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi obrolan saya bersama dengan dua orang narasumber kita dari Yayasan Marisa Cordoba Indonesia, dan kenali deh, lebih kenali apa ini ITP dan seperti apa ya kan, dan tahu itu apa samari, periksa memar sendiri. Kritik dan saran silahkan langsung saja di SMS ke 088981005000 atau bisa bergabung dengan Facebook kami yaitu Dunia Sehat ITV. Saya Becky Tumewu sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara kita Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.